Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Ananda dengan NIM 0490700784 dari UPBJJ UT Luar Negeri Jepang. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Berikut penjelasannya. Pertama, kita buka web e-learning. Kita pilih login. Ini NIM saya 0490700784. Login, langsung kita buka course-nya pemrograman berbasis desktop. Tugas 2. Ini tugasnya. Tugas Tugas ini akan menantang kalian untuk mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Kalian akan menggunakan konsep kelas, objek, metode, array, string, serta struktur keputusan dan struktur pengulangan seperti if else, switch, case, for, while, dan do while. Oke, ini langsung kita lewati. Soal tugas, kalian diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut: input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori: fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Oke. Peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman: buku algoritma dan pemrograman status dipinjam. Oke. Pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 50 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda hari keterlambatan 3 hari, total denda 15.000. Contohnya. 5. Mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struktur peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Manajemen data buku. Admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, status ketersediaan. Menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Petunjuk pengerjaan: buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Buatlah kelas main yang memiliki sebagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengelola peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Oke. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, penghitungan denda, dan manajemen buku. Gunakan struktur pengulangan atau menampilkan daftar buku, menginput peminjaman, pengambilan, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Tampilkan skenario-skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Buatlah video penjelasan maksimal 15 menit ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita buka VS Code-nya. Oke, kita buka foldernya.
Oke, tugas 2. Oke. Daftar buku admin perpus. Oke, di sini ada 3 kelas. Terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas daftar buku. Baiklah, di sini penjelasannya. Deklarasi atribut mulai dari public class daftar buku sampai boolean ada. Ini menyimpan informasi tentang yang pertama judul buku, yang kedua pencipta, yang ketiga tipe buku, misalnya tipe buku fiksi, non-fiksi, dan lain-lain. Baru yang keempat, privat boolean ada, ini menjelaskan tentang bukunya ada atau tidak. True artinya ada, dan false artinya tidak ada. Selanjutnya, publik daftar buku, string judul, sampai sini ini menjelaskan, ini bagian konstruktor. Ini menjelaskan digunakan untuk membuat objek daftar buku baru dengan nilai awal yang diberikan. Selanjutnya, metode info singkat. Ini menampilkan informasi singkat tentang buku dalam format tabel. Menggunakan printf untuk membuat tampilan rata dan rapi. Selanjutnya, metode aksesor dan mutator. Akses data dimulai dari public string ambil judul buku sampai ada. Ini menjelaskan membalik nilai dari ada jika sebelumnya true jadi false dan sebaliknya. Selanjutnya, ubah status ketersediaan. Ubah status kesediaan, public void, ubah status. Ini menjelaskan tentang membalik nilai dari ada, true, false, dan sebaliknya. Selanjutnya, getter dan setter standar. Ini sintaksnya dimulai dari get judul buku sampai selesai. Ini menjelaskan mengakses dan mengubah atribut judul buku, pencipta, dan tipe secara langsung. Kesimpulan, kelas daftar buku adalah representasi objek buku yang memiliki fitur yang pertama, menyimpan data buku, menampilkan info singkat dalam format tabel, mengecek dan mengubah status ketersediaan. Yang yang terakhir, mengakses dan memodifikasi data buku. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, masuk ke admin purpose. Sintak admin purpose, penjelasan dari sintak ini, kelas admin purpose dalam Java ini berfungsi sebagai pengelola katalog buku perpustakaan yang memungkinkan admin untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus data buku. Deklarasi scanner dimulai dari import Java sampai sini. Digunakan untuk membaca input dari pengguna lewat konsol. Selanjutnya, metode buat buku, sintaknya dimulai dari sini sampai sini. Ini fungsinya meminta data buku dari pengguna, judul, pencipta, tipe, status. Yang kedua, menambahkan buku baru ke dalam list, daftar buku, katalog, dan menampilkan pesan konfirmasi. Selanjutnya, metode perbarui buku. Sintaknya dimulai dari sini sampai sini. Ini berfungsi meminta judul buku yang ingin diperbarui
Mencari buku tersebut dalam katalog berdasarkan judul, tidak case sensitif jika ditemukan. Meminta data baru dari pengguna, menghapus entry lama, dan menambahkan entry baru dengan data yang diperbarui. Jika tidak ditemukan, memberi pesan bahwa buku tidak ada. Sedikit catatan, pembaruan dilakukan dengan cara menghapus dan menambah ulang objek, bukan dengan setter. Selanjutnya, metode hapus buku. Metode hapus buku, mulai dari sini, sintaksnya sampai sini. Ini metode opsional mengambil dan mengatur objek scanner. Kesimpulan dari kelas admin purpose, menyediakan antarmuka berbasis konsol bagi admin untuk yang pertama, menambah buku baru. Yang kedua, memperbarui data buku berdasarkan judul, menghapus buku dari katalog. Yang terakhir, kelas main purpose. Kelas main purpose ini adalah program utama untuk sistem manajemen perpustakaan berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk melihat katalog, meminjam, mengembalikan buku, serta mengakses panel admin. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing bagian. Yang pertama, deklarasi atribut. Dimulai dari public class. Public class main purpose sampai sini. Ini menjelaskan registry atau menyimpan daftar buku dalam bentuk array list. Baru private static scanner ini berfungsi untuk membaca input dari pengguna melalui terminal. Selanjutnya metode main. Metode main sintaknya dimulai dari sini sampai sini. Ini berfungsi titik awal program. Menampilkan menu utama dalam loop do while hingga pengguna memilih keluar. Opsinya, yang pertama, menampilkan katalog. Yang kedua, pinjam buku. Yang ketiga, kembalikan buku. Yang keempat, panel admin. Yang kelima, keluar. Selanjutnya, metode init data. Sintaknya sampai sini. Ini mengisi registry dengan daftar buku awal secara manual. Membuat program langsung memiliki data buku untuk diuji. Selanjutnya, metode borrow. Metode borrow sintaknya dari mulai ini sampai sini. Ini menjelaskan tentang fitur peminjaman buku. Pengguna mengetik judul buku. Jika buku tersedia, cek ada bernilai true, maka statusnya diubah menjadi dipinjam. Menampilkan daftar buku yang berhasil dipinjam. Yang keenam, metode giveback. Metode giveback ini sintaknya dimulai dari sini sampai sini. Fitur ini menjelaskan berfungsi untuk pengembalian buku. Pengguna memasukkan tanggal pinjam dan tanggal kembali, formatnya DD, MM, YY. Menghitung selisih hari pinjam jika lebih dari 7 hari, maka dendanya per harinya 5.000 per hari keterlambatan. Terus menampilkan struknya. Selanjutnya metode admin panel dimulai dari sini sampai sini. Ini menu khusus admin untuk mengelola buku, tambahkan buku, buat buku, tambahkan buku, ini buat buku, terus perbarui buku, hapus buku. Selanjutnya getter dan setter. Sintaknya dimulai dari sini sampai sini. Ini menjelaskan metode untuk mengakses dan memodifikasi atribut registry dan scanner jika dibutuhkan oleh kelas lain.
Kesimpulannya, program MindPerpus adalah implementasi sistem perpustakaan sederhana berbasis teks yang mencakup fitur manajemen katalog buku, peminjaman dan pembalian buku, dan perhitungan denda, panel admin untuk CRUD data buku. Baiklah, kita akan mencoba menjalankan sintak ini apakah berjalan dengan baik. Oke. Di sini kita coba pilih satu, tampilkan katalog. Oke, ini buku yang kita input di array list. Judul buku Laskar Pelangi, pencipta Andrea Hirata, tipe fiksi, status ada. Selanjutnya, yang kedua kita ada juga Bumi Negeri 5 Menara. Statusnya ada semua ya, berarti belum ada yang meminjam. Yang kedua, kita klik 2. Pinjam buku, ketik judul buku yang ingin dipinjam. Kita lihat tadi Bumi. Bumi ada ya di atas. Bumi. Oke, Bumi. Kita pinjam buku berjudul Bumi. Oke. Terus kita pinjam satu buku lagi. Misal Grid. Buku Grid kita pinjam buku Grid dengan judul Grid. Oke, kita klik, kita tulis selesai. Maka akan menampilkan struk. Struknya buku Bumi dipinjam, Grid dipinjam. Maka kita coba cek katalog. Tampilkan katalog 1. Apakah status buku Bumi dan Grid dipinjam? Ya, di sini terlihat Bumi statusnya dipinjam dan Grid statusnya dipinjam. Oke, dipinjam. Selanjutnya kita akan coba mengembalikan buku, mengecek fungsi ini, kembalikan buku. Coba 3, kembalikan buku. Judul kembali atau selesai, kita kembalikan buku Bumi. Buku yang berjudul Bumi kita kembalikan. Terus tanggal peminjaman, misal tanggal 10 bulan 5 2025. Terus tanggal kembali, misal di sini kita buat jangan sampai lebih dari 7 hari supaya tidak kena denda. Kita buat tanggal 15 bulan 5 2025. Nah, di sini menampilkan struk, judulnya Bumi, lama pinjam 5 hari. Hari keterlambatan tidak ada, karena kita tidak terlambat mengembalikannya. Dan total denda 0. Kita coba bukunya apa sudah kembali. Kita coba selesai. Selesai. Kita cek katalog. Apakah buku Bumi sudah kembali? Buku Bumi statusnya ada, berarti sudah dikembalikan. Sedangkan buku dengan judul Grid masih dipinjam. Selanjutnya kita coba kembalikan buku yang berjudul Grid. Namun di sini kita telat mengembalikannya, telat 3 hari kita buat. Enter. Judul kembali, kita balikan buku yang berjudul Grid. Grid. Tanggal pinjam 10 05 2025. Oke, kita kembalikan tanggal 10, tanggal 17. Kita kembalikan tanggal 20. Kita lebihkan 3 hari. 05 2000. Harusnya dendanya 15.000 karena perharinya 5.000. Kita coba cek. Nah, judul ini struk, menampilkan struk. Oke, judulnya Grid. Lama pinjam 10 hari. Hari keterlambatan 3 hari, total denda 15.000. Selanjutnya kita klik selesai. Kita cek katalog 1, apakah buku Grid sudah kembali. Oke, buku Grid ada.
Berarti statusnya udah dikembalikan. Selanjutnya, kita gunakan fitur panel admin 4. Pilih 4 panel admin. Kita buat buku. Kita pilih satu, buat buku. Penambahan judul bukunya kita buat harmoni. Aku adalah bulan. Aku adalah bulan. Aku adalah bulan. Kita buat contoh, aku adalah bulan. Penciptanya kita buat Ahmad. Ahmad. Tipe atau kategori non-fiksi. Kita buat non-fiksi. Non-fiksi. Status tersedia kita buat true. True artinya ada ya, stoknya nggak dipinjam orang. Oke, pilih satu. Terus kita klik ke 4 untuk kembali. Terus kita tampilkan katalog. Apakah buku yang kita buat tadi, aku adalah bulan, sudah muncul di katalog. Oke, udah muncul buku baru, aku adalah bulan, karya pencipta atau Ahmad, tipe non-fiksi, bukunya ada. Oke, kita buat lagi panel admin, masuk ke panel admin. 4. Oke, kita perbarui buku. Tadi bukunya perbarui buku 2. Masukkan judul buku. Bukunya tadi aku adalah bulan. Pembaruan data buku. Masukkan judul buku. Aku adalah bulan. Masukkan judul baru, aku adalah matahari. Kita ganti aku adalah matahari. Adalah matahari. Oke. Pencipta baru tadi Ahmad, sekarang Rahmat. Oke, tipe baru kita ganti jadi sejarah. Statusnya kita buat jadi false atau dipinjam. Oke, pilih 1-4 menit selesai, berarti pilih 4 kembali. Kita tampilkan katalog kembali 1. Oke, kita lihat. Tadi buku yang di atas itu aku adalah bulan, berganti menjadi aku adalah matahari. Ini pencipta Rahmat, bukunya non-fiksi jadi sejarah, dan statusnya dipinjam karena tadi kita buat false. Oke, masuk ke panel admin lagi. 4. Panel admin. Terus kita coba hapus buku. Pilih yang 3. Hapus buku. Judul buku yang dihapus. Aku adalah matahari. Kita hapus. Aku adalah matahari. Matahari. Kita hapus. Oke, kita cek. Apakah aku adalah matahari? Bukunya sudah terhapus dari katalog. Tampilkan katalog. Oke, nggak nongol ya sejarah dunia. Aku adalah buku sudah terhapus atau tidak ada. Baiklah, cukup sampai di sini video yang dapat saya jelaskan, tugas video yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, dan jika waktunya terlalu kepanjangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.